Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada siang ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep baik dan buruk yang diampu oleh dosen pembimbing kami Bapak Dr. Haji Muhammad Gufron, lisensi Magister Hukum Islam. Kami mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Ngelawak Kertosono, Prodi PIAUD semester 2. Naik kereta ke Kota Malang untuk liburan. Jika tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami untuk berkenalan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Saya Dewi Zulfiana, Prodi PIAUD semester 2. Yang kedua, Vivi Melinia Arnes, Prodi PIAUD semester 2. Yang ketiga, teman kami dari Prodi PIAUD juga yang bernama Penny Trinastiti. Langsung ke pembahasan pengertian baik dan buruk. Pengertian baik menurut etik adalah sesuatu yang berharga untuk suatu tujuan, perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan pengertian buruk dapat diartikan segala sesuatu yang tidak baik, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan baik dan buruk. Dalam mempersoalkan baik dan buruk pada perbuatan manusia, maka ukuran baik dan buruk dan karakternya selalu dinamis dan sulit dipecahkan. Namun demikian, karakter baik dan buruk perbuatan dapat diukur menurut fitrah manusia. Manusia dapat terpengaruh oleh adat istiadat, golongan dan bangsanya. Setiap bangsa memiliki adat istiadat tertentu. Mereka menganggap baik bila mengikutinya, dan apabila seorang dari mereka menyalahi adat istiadat itu, sangat dicela. Beberapa alasan mengapa adat istiadat dilakukan dan larangan-larangan dihapuskan. Karena 1. Pendapat umum, karena memuji adat istiadat dan mengejek orang-orang yang menyalahinya. Maka adat istiadat bangsa dalam berpakaian, makan, bercakap-cakap, dan sebagainya amatlah kuat dan kokoh. Yang kedua, apa yang diriwayatkan secara turun-temurun dari hikayat dan khurafat yang menganggap bahwa setan dan jin akan membalas dendam kepada orang-orang yang menyalahi perintah adat istiadat, dan malaikat memberi pahala bagi yang mengikutinya. Yang ketiga, beberapa upacara, keramaian, pertemuan, dan sebagainya yang menggerakkan perasaan dan yang mendorong bagi para hadirin untuk mengikuti maksud dan tujuan upacara tersebut, seperti mengikuti adat istiadat kematian, resepsi pernikahan, ziarah kubur, dan upacara lainnya. Yang terjadi di luar adat istiadat, orang-orang melakukan apa yang mereka hendaki. Bahkan pada masa ini pun banyak orang umum berpendapat serupa. Maka ukuran baik dan buruk menurut pandangan mereka adalah istiadat golongannya. Mereka melihat di sekeliling kita, bila seorang dari keluarganya meninggal dunia, mereka akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk melakukan hari peringatan. Karena bila ia tidak melakukan hal demikian itu, akan dicela oleh lingkungannya sebab menyalahi adat istiadat mereka. Aliran
Hedonisme. Apakah hedonisme itu? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Aliran intuisisme atau humanisme. Intuisi adalah kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk. Kekuatan batin ini, atau yang disebut juga sebagai kata hati, adalah merupakan potensi rohania yang secara fitrah telah ada pada diri setiap orang. Kekuatan batin ini terkadang berbeda refleksinya karena pengaruh masa dan lingkungan, akan tetapi pada dasarnya ia tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Ukuran baik dan buruk suatu perbuatan, menurut paham ini, adalah tindakan yang sesuai dengan derajat manusia dan tidak menentang atau mengurangi keputusan hati. Aliran baik dan buruk. Aliran filsafat yang dapat menentukan baik dan buruk antara lain aliran adat istiadat, hedonisme, intuisisme atau humanisme, utilitarianisme, vitalisme, religiosisme, dan evolisme. Aliran adat istiadat. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna karena manusia dianugerahi fitrah, akal, kolbu, dan nafsu, sehingga dengan semua anugerah itu manusia memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dalam mencapai kesempurnaan sebagai khalifah di bumi. Pengaruh globalisasi sangat mempengaruhi manusia dalam memutuskan kesimpulan suatu hal itu baik ataupun buruk, sehingga tidak jarang ditemukan pendapat-pendapat yang menyesatkan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu ukuran dasar dalam menentukan apakah hal itu baik atau buruk. Aliran utilitarianisme, vitalisme, religiosisme, dan evolusi. Aliran utilitarianisme secara harfiah berarti berguna. Menurut paham ini, bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ini berlaku bagi perorangan disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. Aliran vitalisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia, kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap yang baik. Aliran religiosisme. Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah sebaliknya. Dalam paham ini, keyakinan teologis, yakni keimanan kepada Tuhan, memegang peranan penting karena tidak mungkin orang mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan jika yang bersangkutan tidak beriman kepadanya. Aliran evolusi. Paham ini yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada pada alam ini mengalami evolusi. Artinya, berkembang dari apa adanya sampai pada kesempurnaan. Saya Vivi Arnold akan menjelaskan tentang sifat baik dan buruk. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumberkan wahyu Allah SWT. Menurut agama Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Di antara istilah yang mengacu pada hal yang baik misalnya al-hasanah, thayyibah, khair, mahmudah, karimah, dan albir. Al-hasanah. Al-Rohib Asfani memakan bahwa sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau yang dipandang baik adalah hasanah. 2. Thayyibah. Khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.
al-khair. Kata al-khair digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan, dan segala sesuatu yang bermanfaat. Karimah. Kata al-karimah digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji ditampakkan pada kehidupan sehari-hari. 2. Al-mahmudah. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. 3. Albir. Kata albir digunakan untuk menunjukkan pada upaya memperluas melakukan perbuatan yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.